Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga di hari yang berbahagia ini, tentunya ya, kalian sudah stay tune semua di channel Bapak. Kali kedua dalam video ini, Bapak akan memberikan pembelajaran lanjutan dari materi pertama, yaitu gerbang logika dasar. Untuk kali kedua ini, materi lanjutannya adalah aljabar Boolean. Ya, jadi kita bahas aljabar Boolean yang ada kaitannya dari gerbang logika dasar. Pengertian aljabar Boolean ini adalah dalam bahasa Inggris disebut Boolean algebra, adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronika. Boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai, yaitu true dan false atau tinggi dan rendah, yang biasanya dilambangkan dengan angka 1 dan 0 pada gerbang logika ataupun bahasa pemrograman komputer. Aljabar Boolean ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang matematikawan yang berasal dari Inggris pada tahun 1854. Nama Boolean sendiri diambil dari nama penemunya, yaitu Jules Boole. Dengan menggunakan hukum aljabar Boolean ini, kita dapat mengurangi dan menyederhanakan ekspresi Boolean yang kompleks, sehingga dapat mengurangi jumlah gerbang logika yang diperlukan dalam sebuah rangkaian digital elektronika. Di bawah ini terdapat 6 tipe hukum yang berkaitan dengan hukum aljabar Boole. Yang pertama, hukum komutatif. Hukum komutatif menyatakan bahwa penukaran urutan variabel atau sinyal input tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Berikut contoh dari gerbang logika AND dan gerbang logika OR. Untuk gerbang logika AND ini perkalian, ya, x dot y sama dengan y dot x. Untuk penjumlahan ini penambahan, yaitu x plus y sama dengan y plus x. Catatan, pada penjumlahan dan perkalian kita dapat menukarkan posisi variabel atau dalam hal ini adalah sinyal input. Hasilnya akan tetap sama atau tidak akan mengubah keluarannya. Dicontohkan pada gerbang logika AND di bawah berikut tabelnya. Simbol huruf yaitu x dot y sama dengan y dot x. Gambar gerbang N-nya di bawahnya, kemudian hasil tabelnya tertera pada tabel di bawahnya, yaitu x dimisalkan itu 0, y dimisalkan 0, maka hasilnya z, sampai turun ke bawah 1 pada posisi x, y pada posisi 1, hasil keluarannya 1. Ya, kalau dibalik otomatis sama dengan nilainya, ya. Tabel sebelah kiri ada dua tabel, ya, itu nilainya akan keluarannya sama walaupun posisi x dan y nya inputnya dibalik. Kemudian tabel yang sebelah kanan demikian juga, hasil keluarnya akan nilai sama dari gerbang logika OR, yaitu x plus y sama dengan
Z atau Y plus X sama dengan Z. Bisa dilihat tabelnya, hasil keluarannya akan sama walaupun inputannya, urutannya tidak sama, tetapi hasil keluarannya sama. Ini yang disebut dengan hukum komutatif. Yang kedua adalah hukum asosiatif. Hukum asosiatif menyatakan bahwa urutan operasi logika tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Bisa dilihat gambar di bawahnya berikut. Ya, dicontohkan untuk gerbang logika N. Ini adalah W dot buka kurung X dot Y tutup kurung sama dengan buka kurung W dot X tutup kurung dot Y. Untuk posisi gambar sebelah kiri, gerbang logika sebelah kiri dan tabelnya itu menyatakan W dot buka kurung X dot Y tutup kurung sama dengan Z. Gambarnya seperti yang tertera. Maksudnya bisa dilihat di situ W dot dari N, gerbang N, hasilnya seperti itu. Kemudian hasil keluarnya bisa dilihat pada tabel. Ya, dan ini akan sama dengan tabel yang ada di sebelah kanan. Walaupun urutannya dibalik, yaitu buka kurung W dot X tutup kurung dot Y sama dengan Z, yang artinya W dan X di N-kan, kemudian di N-kan lagi dengan Y, maka hasilnya akan sama. Ya, dari tabel sebelah kiri dan sebelah kanan hasilnya sama. Itu yang disebut dengan hukum asosiatif. Berikutnya untuk penjumlahan dari gerbang OR, ya, bisa dilambangkan seperti itu dengan huruf W plus buka kurung X plus Y tutup kurung. Itu untuk yang tabel sebelah kiri, sama dengan buka kurung W plus X tutup kurung plus Y, hasilnya gerbang tabel sebelah kanan. Bisa dilihat perbedaannya, ya, urutannya tidak sama tetapi hasilnya sama. Ya, kalian bisa memahami, ya. Untuk plus itu menyatakan bahwa gerbang logikanya OR. Catatan, pada penjumlahan dan perkalian kita dapat mengelompokkan posisi variabel, dalam hal ini adalah urutan operasi logikanya. Hasilnya akan tetap sama atau tidak akan mengubah keluarannya. Tidak peduli yang mana dihitung terlebih dahulu, hasilnya tetap akan sama. Tanda kurung hanya sekedar untuk mempermudah mengingat yang mana yang akan dihitung terlebih dahulu. Hukum ketiga yaitu hukum distributif. Hukum distributif menyatakan bahwa variabel-variabel atau sinyal input dapat disebarkan tempatnya atau diubah urutan sinyalnya. Perubahan tersebut tidak akan mempengaruhi output keluarannya. Ya, seperti hukum-hukum sebelumnya. Jadi tabel yang sebelah kiri atau gerbang sebelah kiri akan sama nilainya dengan tabel dari gerbang yang sebelah kanan. Kalian bisa lihat untuk W dot buka kurung X plus Y tutup kurung, hasilnya sebelah kiri yaitu W, kemudian di N kan dengan OR dari X, Y, simbolnya seperti itu. Hasil tabelnya tertampil di layar. Kemudian W dot X itu adalah gerbang N, ya, plus maksudnya itu di OR kan W dot Y atau di N kan dari WY. Jadi kedua WX dan WY ini di OR kan, bisa dilihat tabel atau gerbang sebelah kanan. Ya, hasilnya antara tabel sebelah kiri atau gerbang sebelah kiri sama dengan tabel sebelah kanan atau ke gerbang rangkaian logika yang sebelah kanan.
sama nilainya hasilnya. Berikutnya yaitu hukum N. Ini seperti sudah pada pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang gerbang logika. Mohon maaf ini agak ada kendala sedikit pada tenggorokan. Disebut dengan hukum N karena pada hukum ini menggunakan operasi logika N atau perkalian. Ya, untuk hukum N ini sama dengan perkalian. Dituliskan dengan titik ya, atau istilahnya dot. Berikut ini contohnya hukum N. Bisa dilihat nilai variabel X ditambah nilai dikalikan dengan nilai 0 itu hasilnya akan 0. Kemudian X dikalikan atau di N kan logika 1, hasil keluarannya akan nilainya berupa X atau berupa variabel. Kemudian berikutnya variabel X di N kan dengan variabel X, hasilnya akan sama dengan X ya, bisa dilihat antara huruf atau angka atau gambar dari gerbang logika N dan tabelnya bisa dilihat di situ. Kemudian yang terakhir di bawah sendiri itu X garis atas itu ya, atau maksudnya itu inverse dot atau di N kan dengan X sama dengan 0 ya, jadi nilainya akan sama dengan 0, bisa dilihat di tabel di bawahnya. Kemudian hukum berikutnya OR ya, sama seperti dipelajari di gerbang logika dasar AND, OR, NOT dan lain sebagainya itu ya. Ini hasilnya input outputnya dicontohkan di bawah, yaitu X plus 0 sama dengan X. Kemudian di bawahnya inputnya X plus 1 sama dengan 1. Kemudian X plus X sama dengan X. X aksen atau X inverse ya, kebalikan, plus X sama dengan 1. Berikutnya hukum inverse ya, seperti pembelajaran sebelumnya juga pada gerbang logika dasar, yaitu gerbang NOT. Gerbang NOT ini akan berlogika berlawanan daripada inputnya. Jadi inputnya kalau nilainya 0 maka outputnya nilainya 1, atau inputnya 1 maka nilai outputnya jadi 0. Selesai ya untuk pembelajaran dari aljabar bool, dari cara menghitung dari pada rangkaian digital elektronika, terutama gerbang logika yang dirangkai dari beberapa gerbang logika, bisa diringkas ya seperti itu dengan hukum aljabar bool. Berikutnya silakan anak-anak jawab pertanyaan yang sudah ada di layar. Yang pertama, apakah yang kamu ketahui tentang aljabar boolean? Yang kedua, sebutkan 6 hukum aljabar boolean. Yang terakhir, kesimpulan apa yang dapat kamu pahami tentang aljabar boolean? Demikian materi yang Bapak dapat sampaikan pada video kali 2 ini tentang aljabar boolean. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran selanjutnya karena ada kaitan dengan materi-materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.